Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hamli hukma wa afiq bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua kepada mahasiswa PJJ di kuliah Informatik Teknologi bersama saya Dedi Supardi. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang variabel string. Namun sebelum saya masuk ke sana, ingin saya sampaikan apa yang sudah saudara pelajari di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama, saudara sudah melihat video saya tentang bagaimana tahapan instalasi dari tool BLP Community Edition yang bisa di-download di situs emerkader.com. Kemudian saudara pun sudah mempelajari bagaimana bekerja dengan tool tersebut, bagaimana membuat project baru, bagaimana cara menjalankan project, bagaimana cara menyimpan project, bagaimana cara menyimpan unit, bagaimana cara mengganti nama variabel, bagaimana cara memasukkan objek button ke dalam objek form, bagaimana menambahkan metode atau fungsi on click pada objek button, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang lain, adalah bagian dari mata kuliah Informatik, bagian dari ilmu yang harus dipelajari mahasiswa sehingga nanti mampu membuat aplikasi pembelajaran PJJ tersebut. Nah, oke, kita akan mulai dengan variable string. What is the variable string? Inilah agenda kita hari ini, yaitu ada 4 agenda, yaitu what is the variable, apa itu variable, kemudian what is the string variable, apa itu variable string, kemudian how to declare it, bagaimana mendeklarasikannya, bagaimana cara membuatnya, how to use it, bagaimana cara. 2 agenda terakhir ini akan dilakukan dengan proses demo langsung, jadi tidak akan ada proses teori di sini. Cuman yang pertama dan kedua ini akan kita gunakan teori awal. Oke, kita mulai dengan what is variable. Variabel adalah pengenal atau identifier yang berfungsi menampung nilai. Jadi fungsi variabel adalah menampung nilai. Logikanya berarti setiap variabel harus punya nilai. Contoh dari variabel atau pengenal adalah nama. Kemudian nama kampus, alamat tinggal, kota tinggal, nomor telepon rumah, dan seterusnya. Itu contoh-contoh dari nama variabel. Saya akan bawa pada contoh seperti ini. Misalnya saya punya data nama X, Dedi, nama Z, Agus, nama Y, Budi. Nah, nama X, nama Z, nama Y adalah variabel. Tadi saya bilang di awal bahwa setiap variabel pasti punya nilai dan harus memang punya nilai. Nama X punya variabel Dedi, nama Z punya variabel Agus, nama Y punya Budi. Contoh lain di variabel adalah kota. Misalnya kota Cimahi. Nah, kota adalah variabel dan Cimahi adalah nilai dari variabel kota. Nah, contoh lain dari variabel adalah telepon. 089XXX misalnya. Nah, 089X adalah nilai dari variabel telepon. Nilai dari pengenal telepon adalah ini, dan seterusnya. Ini contoh dari variabel. Oke, paham ya sampai sini tentang what is the variable. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu what is string. String adalah tipe data yang berfungsi menampung nilai data berupa teks atau data berupa string. Jadi string adalah tipe data yang berfungsi menampung nilai data string atau teks. Apa itu data teks atau string? Data teks atau string adalah data yang berisi kumpulan alfanumerik. Alfanumerik itu berarti karakter, huruf A sampai Z, kemudian itu angka 0 sampai 9. Jadi kalau ada data yang berisi alfanumerik, maka itu disebut dengan string. Kita kasih contoh yang tadi. Oke.
Nah, contoh yang ini. Dedi ini adalah nilai dari variabel nama X. Karena ini berisi kumpulan alfa, kumpulan karakter, maka nilai dari Dedi adalah string. Maka ini disebut dengan string. Agus juga adalah kumpulan huruf, kumpulan alfa, sehingga ini disebut dengan string. Budi pun sama. Budi adalah nilai dari variabel nama Y yang berisi kumpulan karakter atau huruf atau string. Maka ini pun string. Cimai pun sama. Ini pun string. Karena berisi kumpulan huruf. Nah, sekarang ini alfa numerik. Definisinya adalah alfa numerik. Alfa numerik. Maka 089XXX ini juga bertipe data string. Clear sampai sini? Mudah-mudahan clear. Kalau tidak clear silahkan tanya kepada saya. Oke, itu tentang tipe data string. Jadi tipe data string adalah tipe data yang menampung alfa numerik. Alfa artinya huruf, numerik angka. Huruf A sampai Z, angka 0 sampai 9. Ditambah karakter khusus. Misalkan ini pun contoh saja bahwa tipe data string mampu menampung karakter khusus. Oke, kita lanjut ke materi. How to declare it and how to use it. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel string dan bagaimana cara menggunakannya. Kita akan coding langsung, kita akan demo project langsung. Oke, kita akan masuk ke project. Kita akan masuk ke project, buka toolnya dulu terlebih dahulu, klik tombol yes, ya. Oke. Untuk memahami materi variable string, kita akan buat project baru, file, new, multi device, kemudian kita ambil pilih yang header footer. Kalau kemarin kita pilih blank, sekarang kita ambil header footer, klik tombol OK. Oke, di sini muncul select directory. Kita akan buat directory baru karena kita sudah punya PJKR. Saya ambil folder ini. Di sini saya buat folder pertemuan 2. Enter. Sudah tekan enter, kemudian muncul data kosong, data yang masih kosong, select folder. Oke. Saat pertama kali project ini keluar, platform yang muncul adalah Android. Nah, ini tidak akan kita pakai karena kita masih dalam tahap pengembangan. Maka kita pilih Windows 3.2. Nah, sudah, saya akan geser ke bawah, saya tarik ke atas. Nah, di pertemuan ini kita akan menggunakan template header footer form. Oke, lihat di jendela structure. Di sini ada pernyataan header footer form. Header footer form adalah nama variabel dari objek form ini. Footer adalah objek anak. Ini footer. Header adalah objek anak juga. Kemudian yang berfungsi untuk header, detail, judul. Ketika ada simbol panah, ini menunjukkan ada anak turunan. Kayak kalau saya klik panah, maka turunlah objek anaknya milik objek header, yaitu header label. Ini tidak akan kita bahas. Kita akan gunakan objek yang lain, yaitu variabel string. Kalau aplikasi ini saya running seperti sekarang, nah, di aplikasi ini menunjukkan judul detail, tidak ada apapun. Sementara kita bahas karena ada variabel string. Nah, kita akan simpan beberapa objek di sini untuk keperluan memahami materi variabel string. Ini saya close. Oke, untuk menambah objek baru pada objek ayah form, maka Anda harus sorot dulu objek form. Kenapa? Karena objek anak yang akan kita simpan akan milik form. Setelah objek form ini dicorot, berarti dia aktif. Di sini ada tombol pointer, maka kita ambil objek palette. Di sini ada search box, klik search box, ketikkan di sana label, objek label. Apa itu objek label? Objek label adalah objek yang berfungsi untuk menampilkan teks.
Setelah objek label ini tersorot, tekan enter, dibawa ke sana, ke tengah. Selanjutnya adalah kita setting beberapa properti milik objek ini. Ingat, di pertemuan pertama saya bilang setiap objek pasti punya sifat dan setiap objek pasti punya metode. Nah, objek label ini adalah milik form. Kita sorot objek label, kita ganti beberapa properti miliknya. Yang pertama adalah properti align. Apa itu align? Perataan. Di sini nilai awalnya none, artinya tidak di rata kiri, tidak rata kanan. Pokoknya default bawahnya tengah. Kita akan posisikan dia di top, maka dia di atas. Kalau saya posisikan di bawah, di bottom, maka dia di bawah. Kalau saya posisikan dia di right, maka dia di right. Kalau saya posisikan di left, maka dia di left. Kalau saya posisikan dia di content, maka dia di content. Menutup ini. Kalau saya posisikan dia di client, maka dia di client. Untuk materi yang sekarang kita posisikan dia di top. Oke, tarik ke atas, maka sekarang dia di top. Oke, klik button, saya klik top. Oke, good. Selanjutnya tulisannya adalah di sebelah kiri. Kalau objek ini, project ini saya running, maka akan muncul aplikasi seperti ini. Detail label 1. Label 1 data teks yang tidak informatif. Kita akan jadikan dia menjadi informatif. Artinya lebih jelas kepada pengguna aplikasi. Kita close, kemudian kita sorot objek label, kemudian kita ganti properti teks dengan please input your name. Oh, sorry. So we just type like this, name please. Name please. Oke, kita run. See, sekarang berubah. Yang tadi tulisannya label 1 menjadi name please, tolong nama. Ini lebih informatif. Selanjutnya ini adalah objek label. Setiap objek pasti punya nama variabel. Untuk mengganti nama variabel, kita masuk ke menu name. Name, di sini label 1. Kalau nama variabel ini kita ganti, berarti Anda harus masuk ke property name. Dan nilainya kita ganti sesuai dengan, misalnya saya ganti label nama. Label nama. Ingat, nama variabel di minggu pertama saya bilang tidak boleh ada spasi, tidak boleh diawali angka, tidak boleh ada karakter khusus. Sehingga saya gunakan label nama. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa Pak label LBL di situ? Ini adalah konvensi kesepakatan para developer bahwa kalau objek itu bertipe data label, maka ada prefix di depannya, ada LBL. Tapi ini tidak wajib. Ini hanya konvensi saya kesepakatan. Anda mau ganti tulisan label, namun it's okay, ini tidak jadi masalah. Ini saya gunakan nama yang biasa saya pakai adalah label nama. Enter. Nah, berarti sekarang berubah di sini menjadi nama objeknya adalah label nama. Clear? Clear. Sekarang kalau tulisan ini ingin berada di tengah, seperti apa? Maka properti yang harus diganti adalah properti text setting. Ingat, kalau ada simbol panah, berarti ada turunan di bawahnya. Klik. Ini pun sama. Ambil properti horizontal line, ganti dari leading rata kiri menjadi center rata tengah. Kalau Anda ganti dengan trailing, berarti rata kanan. Karena kita akan gunakan rata tengah, kita ambil center. Nah, sekarang posisi tulisan sudah berada di tengah. Kalau ingin mengganti font menjadi yang lebih besar, masuk ke font, size ganti misalkan dengan 14 atau misalkan 24. Clear. Ingin mengganti huruf, kalau maka kita ganti dengan misalnya seperti itu, atau kita ganti dengan warna red commercial. Clear? Oke. Ini tampilan desain. Kalau saya running aplikasi yang sedang kita bangun ini, maka akan keluar seperti ini. Nah, nama please. Jadi objek label adalah objek yang berfungsi untuk menampilkan teks, menampilkan tulisan di aplikasi kita. Oke, selanjutnya kita akan gunakan objek kedua, yaitu objek edit untuk fungsi input data.
Karena objek edit milik form, maka Anda harus sorot objek form. Ambil ke searchbox palette, ketikkan di situ edit. Edit adalah objek yang berfungsi untuk input data. Saya tekan enter. Kalau sudah tersorot seperti ini, saya tekan enter, berada di tengah. Kemudian objek ini kita setting langsung beberapa properti seperti properti align, ambil dari none menjadi top. Selesai. Kemudian ambil properti name. Lihat, nama awalnya adalah edit 1. Sekarang kita ganti dengan edit nama. Ingat, nama variabel tidak boleh ada spasi. Itu aturannya, tidak boleh ada kata khusus, tidak boleh diawali angka di depannya. Edit adalah kepanjangan dari edit. Ini pun sama, konvensi saja. Kesepakatan para developer atau kebiasaan para developer. Anda kasih dengan pernyataan nama variabel dengan edit. Nama pun is okay, ya. Oke, saya ganti dengan edit yang biasa saya pakai, edit nama. Sekarang berubah dari edit menjadi ini lebih informatif, lebih jelas kepada kita selaku coder bahwa ini adalah objek edit nama. Oke, selanjutnya kita akan coba running. Nah, ketika kita running, kita sekarang punya dua objek label, name please, objek input. Ini kalau saya klik, saya kasih nama, jadi ada sembarang data sih. Misalkan Supadi, misalkan Agus, misalkan Budiman, dan seterusnya. Nah, ini adalah objek untuk input data. Sekarang kalau tulisan ini kita posisinya di tengah, sama konsep yang tadi, maka kita close dulu dari mode running ke mode design. Masih di objek edit nama, kita masuk ke property text setting. Di sini ada property horizontal line, leading, ganti ke center. Nah, sekarang kita akan tambahkan objek edit 1, di mana text formnya kita ganti dengan please type your name here. See, ada text form di sini yang berwarna abu-abu. Ini berfungsi sebagai petunjuk kepada pengguna bahwa objek ini digunakan untuk mengetikkan nama. Ini kalau saya running, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, see, this type your name here, misalnya dengan jadi see, lalu kasih sekarang bagus clear. Oke, ini contoh saja. Oke, sudah jelas ya tentang objek edit, objek label. Klik. Nah, sekarang cerita aplikasi ini adalah kalau data ini diisi oleh user, kemudian diklik sembarang tombol, maka nilai yang ada di edit nama ini akan muncul di pesan. Misalnya, saya isi dengan data Agus, maka ketika saya klik tombol OK, keluar pesan, hello Agus, how are you? Itu contoh. Nah, untuk keperluan maka kita butuh objek lain, yaitu objek button. Ingat, karena objek button milik objek form, maka objek form harus aktif terlebih dahulu. Kemudian ambil objek button, tulis button. Tersorotlah di button, maka kita ambil tekan enter. Kemudian posisikan objek ini di top. Kemudian lihat di sini ada objek button 1. Kemudian property name kita ganti dengan btn OK. Kemudian ingat nama variabel sudah saya tulis tadi, syarat-syaratnya tidak boleh ada spasi, tidak boleh diawali angka di depan, tidak boleh karakter khusus. Kemudian nilai teksnya kita ganti dengan OK. Kemudian what is it? Height tinggi kita ganti dengan 45. Kemudian ini pun kita ganti dengan it's work. Oke, ini sudah punya nama variabel button OK. Kemudian edit name, label name. Detail belum kita ganti, biarkan saja dulu sebentar. Sekarang kita running. Go. Nah, sekarang sudah punya kita objek label, objek edit, objek button. Ceritanya adalah kalau data ini diisi dengan body, man, misalnya sembarang data string, kemudian kita klik OK, kita klik OK, maka nama Budiman ini akan disimpan
jendela pesan, dan ditambahkan kalimat hello Budiman, how are you today. Nah, itu kasus untuk project ini. Sekarang gimana solusinya menyelesaikan kasus tadi? Solusinya adalah seperti sekarang. Kita masuk ke menu coding. Kita, karena aksi itu akan disimpan di tombol button, maka kita klik tombol button, masuk ke method event. Kita ada on click, double click, klik. Di sini kita akan tambahkan kode untuk keperluan kasus kita. Karena kita bicara string, maka kita akan deklarasikan variable string. Tadi materinya ada how to declare it and how to use it. Nah, cara mendeklarasikan variabel adalah dengan menggunakan keyword var, spasi, kemudian kita buat nama variabel sembarang, yaitu nama bertipe string. Inilah cara mendeklarasikan variabel. Nah, sekarang how to use it, bagaimana cara menggunakan. Karena variabel adalah berfungsi menampung nilai, maka variabel punya nilai. Kita buat variabel nama, dan nama ini akan punya nilai dari bla bla bla. Nah, dari mana nama variabel nama diperoleh nilai? Nama variabel nama akan diambil nilainya dari inputan data ini. Jadi apapun data yang ada di edit nama itu akan disimpan di variabel nama. Berarti sekarang kita isi tanda tanya ini dengan edt nama. Nah, karena edt nama adalah variable object, saya bilang kepada saudara bahwa setiap objek itu punya sifat dan metode, maka kita harus panggil sifat dan sifat atau metode yang dimiliki oleh objek tersebut. Cara memanggil sifatnya adalah dengan mengasihkan tanda titik di belakang objek. Maka situ muncul sifat-sifat dan metode milik objek. Mana sifat yang cocok untuk kasus sekarang? Kita ambil sifat teks. Nah, kalau saudara klik di situ teks, di sini muncul string, artinya bertipe data string. Oke, sip. Jangan lupa titik koma. Titik koma adalah akhir dari kode. Seperti Anda membuat kalimat dan punya titik, berarti titik adalah akhir dari kalimat. Demikian pula dalam coding. Setiap kode pasti punya akhir. Nah, akhirnya ada berupa semikolon atau titik koma. Nah, dengan kode ini berarti apapun data yang ada di nama, di edt nama, akan disimpan di variabel nama. Oke. Nah, sekarang kalau ini kita jalankan, kemudian kita kasih sembarang data, misalkan nama itu bagus, kayak klik OK, kok tidak muncul pesannya? Karena data yang sekarang masih disimpan di memori nama, masih disimpan di variabel nama yang berada di memori komputer, belum ditampilkan ke layar. Nah, untuk menampilkan ke layar, maka kita gunakan algoritma tambahan. Oke, dari mode ini kita close ke mode design. Tambahkan sekarang kode algoritma show message. Kurung buka C. Di sini ada parameter constant message bertipe string. Berikan di sini adalah nama plus how are you. Oke, kita run sekarang. Kita masukkan sekarang di sini adalah nama, misalkan itu bagus. Kita klik OK, see, itu bagus, how are you. Tapi di sini nampak tidak ada spasi nyambung antara nama dengan how are you. Gimana supaya masih ada spasi? Klik OK, close, kasih di sini spasi. Oke, kita tes kembali. Silakan. Jadi klik, jadi how are you. See, it works now. Tapi masih ada kurang. Hello-nya mana di sini? Kita akan tambahkan hello. Tambahkan di depan adalah hello plus. Oke. Nah, lihat hello adalah string. Muncul tanda ada garis merah, itu menandakan ada error di sini.
karena hello ini string, maka kita harus upload dengan single quote. Kemudian plus adalah operator untuk menyambung string di dalam bahasa Delphi. Oke, kalau sudah kita kasih kode seperti ini, kita coba rancangan kembali. Nah, kita kasih misalkan tuh bagus. Oke, klik. Oke, hello to bagus, how are you? It works now. Nah, sekarang sudah tersolusikan kasus kita. Katakan hello to bagus, how are you? Nah, inilah kode untuk kasus yang sekarang kita punya. Jadi apapun data di sini, misalkan saya ambil Agus, saya klik OK, maka jadi hello Agus, how are you? Apapun saya ganti dengan nama, misalkan what's the name next? Misalkan Aviva for the example. Klik hello Aviva, how are you? See, itu. Nah, berarti algoritma untuk kasus yang sekarang adalah ini. Nah, itu adalah tipe data string. Sekarang bisakah hello ini disimpan dalam string? Bisakah how are you? Bisa. Maka saya harus buat variabel tambahan, yaitu variabel misalkan as hello string. Kita pakai algoritma kedua, kemudian as how are you, kita buat string. Oke. Nah, sini kita kasih nilai variabel as hello, kita kasih nilai hello, kemudian as how are you, Nah, kemudian muncul merah ini kan nama variabel tidak sama dengan yang dideklarasikan. Ini hello L-nya double, di sini hello L satu. Oke, kita ganti hello sesuai nama variabel yang dideklarasikan. Jadi ini adalah cara mendeklarasikan, ini adalah cara menggunakan. Kalau sudah, maka di sini kita ganti ada as hello, dan di sini kita ganti dengan as how are you. Sudah, kita coba execute, kemudian kita uji coba. Sini kita dengan misalkan Budiman Agus, klik hello Budiman Agus, hello diperoleh dari variabel string is hello. Budiman didapat dari Budiman Agus didapat dari variabel edt nama teks, kemudian how are you diambil dari variabel s how are you. See, nah, kesimpulannya adalah untuk mendeklarasikan variabel kita gunakan kata var, kemudian ikuti dengan nama variabelnya, titik 2 menyatakan tipe data, kemudian ikuti tipe data string, yaitu string. Itu untuk deklarasi variabel string. Jangan lupa titik koma atau semikolon adalah akhir dari kode. Kemudian untuk menyambungkan string kita gunakan plus. Kemudian untuk memberi mengapit string kita kasih single quote. Nah, ini string maka kita gunakan single quote. Harus petik tunggal, tidak boleh petik ganda. Oke, alhamdulillah project ini sudah selesai. Selanjutnya kita beri nama project yang lebih spesifik, lebih informatif. Di sini masih tertulis header footer application. Kita ganti dengan nama pertemuan 2. Caranya adalah masuk ke file, set project as, kemudian di pertemuan 2 kasih dengan p pertemuan 2. Oke, sudah berubah. Unitnya pun sama. Kita ganti dengan file save as u pertemuan 2. Oke, sudah. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke desain. Ini mau desain sort object form, kemudian masuk ke properties, ganti captionnya dengan aplikasi pertemuan 2. Kemudian name-nya, header footer formnya kita dengan add pertemuan 2. Oke, see.
Sekarang nama objek sudah diganti, kemudian kita save all dan kita run. Nah, aplikasi pertemuan 2 titel masih belum berubah, kita ganti titelnya dengan cara masuk ke header label. Header label, properti teksnya kita ganti dengan aplikasi pertemuan 2. Ya, set run. Nah, si aplikasi pertemuan aku sebenarnya ini caption aplikasi pertemuan 1 saja. Footer akan kita tambahkan copyright misalnya. Maka kita ambil objek footer, kemudian masuk ke search box palette, ketikkan situ label, enter. Maka label 1 sekarang menjadi milik footer. Label 1 menjadi milik footer. Nah, cirinya adalah dia menjorok ke dalam. Selanjutnya adalah name-nya kita ganti misalnya LBL footer. Kemudian properti teksnya kita ganti dengan copyright 2020 by nama Anda misalnya, by for PGZ. Oke, coba sini. Nah, ketika tulisannya tidak tercover semua, maka solusinya adalah masuk ke align, masuk ke properti klien. Nah, kemudian di posisi kiri, rata kiri, kita ganti ke rata tengah, masuk ke properti horizontal line, klik center. Jadi supaya F kita ganti and sudah kita save all, kemudian kita run kembali. Nah, sekarang sudah muncul di sini copyright. Di sini adalah kata nama, di sini adalah kode hello. Kenapa muncul hello how are you? Karena di dalam object button itu ada kode hello how are you. Nah, supaya muncul namanya masukkan nama. Terus tadi klik hello how are you. Oke, that's it. Nah, kalau sudah kita close, kemudian kita close all. Jangan lupa di save all, close all. Oke. Itulah materi kita untuk pertemuan kedua tentang variabel string. Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan ke email di ilmi@outlook.com atau Anda bisa WA ke 0821 998 ya, that's it. Nah, sebelum saya tutup kuliah hari ini, kita akan review apa yang sudah saudara pelajari. Untuk ini adalah pertama, saudara sudah mempelajari tentang variabel string, yaitu variabel yang menampung alfanumerik. Kemudian saudara sudah mengenal variabel. Variabel adalah pengenal yang punya nilai sehingga dia harus punya nilai. Kemudian saudara sudah mempelajari bagaimana cara menyambungkan string, yaitu dengan simbol operator plus. Kemudian saudara sudah mengerti bagaimana cara menilai variabel string adalah dengan tanggal single, ketik single, dan cara deklarasi variabel adalah kata var diikuti dengan nama variabel dan jenis tipe data variabelnya. Oke, sebelum saya akhiri full, kita akan buka project yang tadi. Caranya adalah bisa masuk ke menu file, open project, atau bisa klik open, kemudian pertemuan 2 klik, atau saudara bisa juga menggunakan teknik seperti ini, pertemuan 2 diklik, maka ini membuka project yang sudah terbuka. Ingat, di sini ada mode code, di sini ada mode design. Mode design adalah mode perancangan, mode code adalah mode coding. Nah, itulah materi kita untuk hari ini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.